Terkait kemarin, di hari apa ya, Senin ya atau Selasa, itu kan sudah di-share ya Pak terkait, buku panduan yang di-share di Instagram. Nah, kebetulan teman-teman semua sudah membacanya semua tuh Pak. Terus ada Hmm. beberapa poin-poin, ada KKN reguler yang di Cirebon, ada yang di Jogja, ada yang Hmm. di Gorontalo Gorontalo. sama Malaysia. Karena Malaysia ini sudah seleksinya, jadi teman-teman tidak mempertanyakan nih Pak. Nah, Hmm. terus terkait itu ada juga di note itu kalau ada KKN mandiri, apa Hmm. ya ada KKN mandiri. Nah itu juga jadi pertanyaan sih Pak sebenarnya di Oke. kalangan kita kita nih Pak, bisa dijelasin tuh Pak, apa tahapan-tahapannya kenapa KKN-nya KKN ada Cirebon, terus Jogja sama Gorontalo kayak gitu. Soalnya mengingat di tahun kemarin itu Hmm. KKN-nya banyak banget Pak pilihannya. Kenapa sekarang KKN-nya tuh pilihannya cuma segitu gitu Pak? Hmm. Itu jadi pertanyaan dari teman-teman. Oke ya. Baik ya. Jadi ini mungkin akan memperjelas buku panduan yang sudah kita terbitkan ya. Jadi sangat mungkin dari apa yang sudah kita tulis di buku panduan itu mungkin masih belum begitu clear begitu Iya. ya. Nah, mungkin yang pertama kita sambut dulu ya KKN 2024 ini 4. dengan eh, riang gembira pastinya ya. Jadi pasti kawan-kawan mahasiswa eh, sebagiannya mungkin agak terasa berat, takut-takut gimana begitu ya. Karena mungkin banyak hal yang dibayangkan begitu ya. Tapi satu yang pasti bahwa KKN itu adalah sebuah wahana penting yang sengaja dihadirkan untuk membangun nilai-nilai tertentu begitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang sedang dibangun atau dikembangkan melalui kegiatan KKN ini ya, yaitu membangun kepekaan dan kepedulian ya, membangun keterampilan berpikir kritis ya, membangun kemampuan berkolaborasi, membangun keterampilan fasilitasi dan seterusnya ya. Artinya KKN ini adalah sebuah wahana untuk mengembangkan banyak hal gitu ya. Berarti kita harus menyambut ini dengan eh, apa ya? Sukacita begitu ya. Iya. Meskipun nanti di lapangan itu ada duka-dukanya ya. Jadi ada tantangan-tantangannya, kesulitan-kesulitannya dan seterusnya. Nah, tadi yang ditanyain yang pertama terkait dengan eh, apa? Kok KKN tahun ini nggak banyak pilihannya kayak tahun Kemarin, iya. kemarin gitu ya. Sebenarnya enggak ya. Jadi sebenarnya nanti di KKN 2024 ini itu tema-temanya tetap banyak. Jadi nanti berbagai tema itu akan digarap ya menjadi fokus perhatian. Hanya memang kita nggak munculkan dalam panduan itu. Hmm. Ya. Jadi nanti mahasiswa ketika di lapangan nanti ada kelompok yang ternyata harus fokus pada tema yang ini. Ada kelompok yang ternyata harus fokus garapannya itu adalah tema yang ini. Apa nanti dasarnya? Ya sesuai hasil asesmen di lapangan nanti. Kita nggak tahu apa yang ternyata menjadi potensi di desa itu. Sehingga kita harus mengembangkan terkait hal itu begitu ya. Jadi nanti tetap temanya itu banyak sekali ragamnya ya. Bahkan mungkin jauh lebih banyak dari yang tahun kemarin ya. Hanya memang kita nggak tampilkan skemanya kayak tahun kemarin. Kemarin itu kan ada namanya KKN berbasis Iya. masjid, ada KKN gemar mengaji, ada KKN gaharu keluarga, gitu ya. Iya. Nah, lalu kita evaluasi terkait hal itu, ternyata itu tumpang tindih, ya. Jadi seolah kelompok yang lain itu nggak bisa menggunakan masjid sebagai dasarnya, ya, karena mereka nggak menyebut KKN berbasis masjid. Padahal ketika dia fokus dengan tema keluarga, dia juga bisa berbasis masjid. Makanya kemudian istilah berbasis masjid itu kita hilangkan. Tapi bukan berarti nanti kita nggak berbasis masjid, itu tetap bisa menjadi basisnya, begitu ya. Jadi terkait hal itu clear. Jadi kita tidak sedang menghapus pilihan-pilihan yang kemarin, tapi kita eh, rubah supaya nanti antar skema itu tidak tumbang tindih. Nah, begitu ya. Iya. Jadi temanya nanti berbagai ya. Nah, itu yang pertama ya. Iya. Yang kedua apa ya tadi ya? Saya Yang lupa ya. ya, yang kedua itu apa sih Pak bedanya antara KKN reguler Cirebon, terus Hmm, Gorontalo, oke. Jogja? Kenapa di regulernya itu Cirebonnya aja Oke gitu? ya. Begini ya. Kalau soal Cirebon, Jogja, Gorontalo, lalu Malaysia. Malaysia, itu kita tidak kaitkan dengan reguler dan non reguler. Itu kita kaitkan dengan lokasi KKN, Hmm. gitu ya. Jadi lokasi KKN kita itu ada yang levelnya lokal, ada yang levelnya
lintas provinsi, ada yang levelnya nasional, ada yang levelnya internasional, gitu ya. Itu juga reguler namanya. Jadi itu juga sebutannya reguler ya. Jadi yang lokal itu nanti yang akan diikuti oleh sekitar 2.600 mahasiswa. Jadi yang paling banyak itu nanti di lokal. Yang di Jogja kita batasi sampai 30 maksimal ya. Yang di Gorontalo ini ada perubahan. Ya. Jadi ini SK pusatnya baru terbit ya beberapa hari lalu. Jadi ini diselenggarakan secara nasional. Tadinya direncanakan tuan rumahnya itu Gorontalo. Tapi kemudian dengan pertimbangan tertentu akhirnya ditetapkan Bandung sebagai tuan rumah. Jadi nanti yang level nasional tidak jadi di Gorontalo tapi berpindah ke Bandung. Lebih dekat ya, lebih dekat. Nanti 3 orang kita kirim ya. Nah, adapun yang internasional sudah direkrut pesertanya ya. Baik, jadi ini nggak kita kaitkan dengan reguler dan non-reguler. Istilah reguler dan non-reguler itu berkaitan dengan begini ya. Jadi yang kita selenggarakan yang waktunya sudah kita tentukan, kelompoknya sudah kita tentukan ini ya. Itu yang kita sebut reguler. Nah, di luar itu ada KKN rekognisi namanya. Itu yang kita sebut non-reguler ya. Termasuk nanti yang KKN mandiri inisiatif. Ini nanti akan kita bahas khusus ini sensitif soalnya ya. Jadi istilah reguler dan non-reguler itu begitu. Jadi yang rekognisi dia nggak terkait dengan waktu. Dia adalah mereka mahasiswa yang sudah punya rekam jejak pengabdian, mungkin saat semester 2, 3, 4, dia sudah melakukan pengabdian. Nanti dia hanya tinggal melapor, Pak, saya sudah punya rekam jejak pengabdian yang cukup, ya banyak. Dulu saat saya masih semester 2, mungkin 3, 4, 5. Lalu dia deskripsikan dalam sebuah dokumen deskripsi diri, lalu dipresentasikan. Jadi kalau lolos ya, artinya lolos itu memenuhi kriteria, memenuhi ketentuan, maka dia dianggap seolah sudah setara dengan mengikuti KKN, sehingga nggak perlu mengikuti KKN yang reguler ini. Nah, maksudnya begitu ya. KKN yang Cirebon, terus Bandung mungkin ya sekarang, terus sama Jogja, itu kan ada diseleksi tuh Pak, yang khususnya sih Jogja sama Bandung kali ya Pak ya, seleksi. Nah, itu tahapan seleksinya kayak gimana? Terus kalau misalnya nggak lolos, itu nanti nggak ikut KKNK atau dibuangnya kemana gitu Pak? Larinya gitu kemana? Gitu. Yang jelas nggak dibuang ya. Jadi nanti itu seleksinya, masa pendaftarannya sama. Linknya sama ya. Jadi nanti saat pendaftaran yang dimulai hari Senin besok, itu ada butir yang paling terakhir nanti dia mau menuju ke level apa gitu ya. Ada pilihan nanti. Apakah dia ingin yang di level lokal, apakah Anda tertarik pada level apa di tingkat atau lokasi yang di Jogja, Bandung, nanti dia bisa klik begitu ya. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah Anda tertarik atau berminat untuk mengikuti KKN di Yogyakarta? Iya, tidak. Jadi nanti kalau iya, nanti ada muncul dokumen yang harus diupload dan seterusnya, begitu ya. Jadi itu nanti linknya sama ya. Jadi nanti mereka yang nggak lolos di skema yang ke Jogja, ke Bandung, maka dia otomatis dikelompokkan di yang lokal ya. Jadi otomatis digabung di situ nanti. Kalau mau larinya ke KKN yang mandiri, yang KKN inisiatif itu bisa atau enggak Pak? Larinya? Iya. Oke, ini khusus ya. Ini tentang KKN mandiri inisiatif ya. Tentang hal ini, kawan-kawan mahasiswa jangan menengok atau mengacu pada KKN 2023. Pak, tahun kemarin ada kakak tingkat kami yang model begini nih. Jadi bikin kelompok sendiri ya. Menentukan lokasi sendiri dan seterusnya. Nah, kawan-kawan jangan menengok itu. KKN 2024 dengan buku panduan yang baru. Jadi kawan-kawan mahasiswa harus mengacu pada buku panduan yang terbaru ini, yang tahun 2024 ini ya. Bagaimana buku panduan yang baru di tahun 2024 ini? Ada sih istilah KKN mandiri inisiatif ya. Tapi ini yang dimaksud inisiatif itu adalah diinisiasi oleh jurusan, bukan diinisiasi oleh mahasiswa sendiri seperti tahun kemarin, enggak ya. Jadi tahun ini, tahun 2024, mahasiswa tidak punya kebebasan untuk membuat atau membentuk kelompok mandiri inisiatif. Ini poinnya ya. Siapa yang boleh mengusulkan atau mendesain KKN mandiri inisiatif ini adalah jurusan, ya.
Jadi jurusan sudah kita sosialisasikan. Jadi kalau ingin menyelenggarakan KKN secara mandiri itu boleh. Jadi KKN yang diinisiasi oleh jurusan. Jadi misalnya nih, jurusan punya misi tertentu ya, punya program tertentu, punya sasaran tertentu yang dipilih oleh jurusan. Lalu jurusan ingin mendesain KKN-nya ya, yang khas untuk jurusan ini ya. Nanti mulai dari pedomannya, perekrutannya, pendaftarannya, perizinannya itu semua dikelola oleh jurusan ya, jurusan. Kalau jurusan mau menyelenggarakan ya. Tapi belum ada jurusan yang melapor mau mengadakan KKN mandiri inisiatif ya. Sehingga mahasiswa jangan jangan terbayangi oleh KKN yang tahun sebelumnya, jangan ya. Buku panduan kita buku yang terbaru yang 2024 ya. Jadi kalau ingin tentang hal itu maka nanyanya atau konsulnya ke jurusan. Jadi ke Pak Kajur atau Bu Kajur ya, apakah jurusan menyelenggarakan KKN mandiri inisiatif? Kalau iya, maka jurusanlah yang mendesain perizinannya, mengelompokkannya, menempatkannya, semuanya jurusan, bukan LP2M. Iya, gitu ya. Okay. Ya Pak, kemarin tuh dari saya sendiri, dari Falak, itu kan sempat tanya itu Pak ke jurusan, ke Pak Fahrul. Pak, untuk ini kan adanya diinisiasi oleh jurusan. Ini Falak sendiri kalau misalnya mau ngajuin Pak, gimana? Terus jawaban Pak Fahrul adalah gini Pak, ya kurang tahu, nggak ada sosialisasi juga katanya ke jurusan apa? Ilmu Falak sih Pak. Ilmu Falak, kajurnya siapa? Bu Lelia. Oh iya, beliau nggak hadir ya. Katanya jadi sosialisasi tahu. Sudah kita selenggarakan. Ada beberapa kajur yang nggak hadir, kayaknya termasuk Ilmu Falak ya. Jadi udah disosialisasikan semua ya Pak? Sudah kita sosialisasikan. Jadi kalau misalnya kita mau mandirinya sejurusan aja gitu, nggak beda-beda jurusan? Ya terserah jurusan ya. Jadi misalnya jurusan mau berkolaborasi nih, jurusan A dengan jurusan B mau bikin satu konsep begitu ya, ya silahkan, boleh saja ya. Tapi kalau mau satu prodi itu ya boleh saja. Jadi intinya inisiasinya itu bukan dari mahasiswa, tapi dari jurusan ya. Jangan begini, Pak kami sudah nemu nih 10 orang, saya lalu mau menghadap ke jurusan, ingin difasilitasi. Nggak begitu. Kalau jurusannya nggak mengadakan itu ya jangan dipaksa ya. Jadi inisiasinya harus inisiasi dari jurusan ya, bukan mahasiswa ya. Iya, terus terkait ini kenapa Cirebon aja sih Pak yang jadi tempat KKN itu, kenapa? Kok bukan? Kok nggak meluas ke? Iya, nggak meluas ke Kuningan, Majalengka kayak Pak, Indramayu. Jadi kita fokuskan di Cirebon, kabupaten terutama, bukan kota ya, tapi kabupaten, karena ini yang paling dekat ya. Dan kan prinsipnya itu harus yang paling dekat ini harus menjadi prioritas ya. Nanti meluasnya kemudian ya. Jadi di Cirebon itu masih banyak desa-desa yang memerlukan pendampingan ya. Jadi kita prioritaskan di Cirebon ya. Cirebon. Nah, terus ada lagi sih Pak ini. Kan ada yang balik lagi nih Pak, ternyata masih ada di KKN yang lintas provinsi itu Pak. Itu ada yang nanya gini Pak, gimana kalau misalnya KKN lintas provinsi itu kita mengeluarkan biaya masing-masing kan? Atau gimana, transportnya ditanggung atau gimana? Untuk KKN yang level nasional dan internasional tadi itu ya, itu difasilitasi pembiayaannya. Karena ini kan jauh ya. Bahkan tahun kemarin itu di Pari-Pari, Tanah Toraja, itu kita fasilitasi ya. Karena kalau dibebankan ke mahasiswa itu berat ya. Jadi yang level nasional, level internasional itu difasilitasi pembiayaannya. Nasional sama internasional aja. Nasional, internasional. Adapun nanti yang ke Jogja itu kita fasilitasi pemberangkatannya, penjemputannya, karena jauh ya. Adapun nanti yang lokal itu berangkat masing-masing. Ya, jadi yang lokal Cirebon ya, itu mereka nanti berangkatnya masing-masing. Ya mungkin kalau saya ini sih banyaknya terkait mau request lokasi sih Pak, mungkin. Jadi kiranya kan masih skemanya masih kayak tahun kemarin, jadi kayak ini boleh nggak sih request lokasi di Cirebon, nggak ini aja gitu. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa lalu KKN yang diinisiasi mandiri oleh mahasiswa kita hapus. Karena tahun kemarin itu motif mahasiswa ikut KKN mandiri inisiatif itu
ingin dengan teman yang oke, di desa yang oke menurut kita, begitu ya. Yang intinya serba oke lah, enak lah pokoknya ya. Itu yang kemudian menjadi alasan kenapa ini kita hapus. Karena nggak sesuai dengan tujuan utama kita awalnya. Awalnya itu kita bebaskan kalau memang ada alasan tertentu, ada visi tertentu, ada permintaan tertentu, lalu mahasiswa berinisiasi. Jadi bukan alasan kemudahan kelompok, kemudian enaknya lokasi, bukan itu alasannya. Tapi ternyata mahasiswa yang tahun kemarin itu masih motifnya itu adalah motif yang itu. Makanya ini kita hapus. Jadi KKN ini nanti boleh nggak request lokasi? Nggak boleh. Ya, karena ini adalah sebenarnya wahana untuk kita bisa hidup bersama. Ya, tidak selalu nanti fakta di lapangan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita dituntut untuk siap hidup di mana saja bersama siapa saja ya. Jadi kalau kita semuanya request, semua mahasiswa request kelompoknya, lokasinya, repot ya. Maka mereka nanti hanya siap hidup dengan orang yang asik dengan dia. Dia tidak menjadi orang yang bisa hidup di lingkungan yang lebih menantang. Gitu ya. Mungkin udah terjawab semua ya Pak, hampir semua. Udah Tapi semua, ini ya? kita mau penegasan ulang lagi nih Pak. Terkait ini, jadi dari KKN yang misalnya kita daftar Jogja, daftar Bandung, itu nggak kepilih langsung otomatis larunya ke lokal. Terus kalau misalnya ini kita nggak bisa milih KKN apa-apapun kan, jadinya nggak bisa milih kalau misalnya udah nggak bisa request lokasi lah gitu ya Pak. Jadi udah ditentuin. Oke, lokasi ditentukan oleh lembaga. Kelompok ditentukan oleh lembaga. Jadi nanti DPL ditentukan oleh lembaga. Semuanya ditentuin sama LB2M ya Pak. Lembaga. Iya. Nah itu terus mengenai pendaftaran itu tetap Senin itu 20 sampai 31 Mei. Ya. Setelah itu kita validasi ya. Kita urus perizinannya, lalu kita bagi kelompok, kita tentukan DPL-nya, kita tentukan lokasinya, kita umumkan tanggal kalau nggak salah 20 ya, 20 Juni ya, saya lupa ya, betul ya, 20 Juni itu kita umumkan. Ya. Lalu nanti setelah itu ada sesi pembekalan, lalu berangkat. Nah gitu ya, selama 40 hari, lama nggak? Enggak sih. Enggak ya, oke ya. Iya Pak, mungkin itu aja Bapak, makasih banyak atas Oke, waktunya. makasih banyak nih Fatsun sudah memfasilitasi penyebarluasan informasi. Iya.